Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video kali ini aku bikin satu resep ya, ada cilok yang super lembut banget dan ini pakai rujak, bumbu rujak ya teman-teman. Rasanya manis gimana gitu, manis pedas. Dan juga aku bikin somai yang menggunakan keju sama dimsum. Ini sebenarnya satu adonan bisa dibikin somai, juga bisa dibikin dimsum teman-teman. Satu adonan ya, bisa dibikin cilok juga, cuma bedanya apa, kalau cilok ini aku tambahin lebih banyak tapiokanya ya, tapi kalau yang dimsum sama somai itu enggak banyak tapiokanya, karena kalau cilok itu kan tekstur bisa lebih kenyal-kenyal gini teman-teman ya, lebih kenyal tapi tetap dalam keadaan dingin, dia empuk, dan juga kalau kita taruh kulkas, kita keluarin dia masih empuk, tidak keras. Ini apa rahasianya? Aku coba ya resep dengan tepung terigunya yang dimasak dulu, yang dididihkan, sehingga bikin somai atau si ciloknya ini juga lebih tahan lama empuknya gitu teman-teman. Oke, aku pakai ayam ya, basically kalau bisa ada filet ikan kenapa enggak ya, pakai filet ikan, tapi kan aku pakai filet ayam. Aku coba ya, coba menggunakan metode dengan tepung terigu yang dimasak dulu, jadi lebih lembut gitu teman-teman. Langsung aja kita coba ya resepnya. Ini aku ada filet ayam, filet ayamnya itu yang paha ya, bukan yang dada. Kalau yang paha itu lebih gurih ya, lebih juicy dibanding yang filet dada. Untuk ukuran disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, ini ada filet paha yang udah kita blend, terus kita campur dengan bumbu ya, baik itu bawang putih yang udah dihaluskan, bisa juga ketumbar halus ya. Dan ini aku pakai bukan sagu, tapioka ya, tepung tapioka. Aku pakai merek Patani ya, dan tepung terigu. Jadi ini kurang lebih ada 500 gram filetnya, dan aku tambahkan minyak ayam teman-teman. Ini minyak ayam, jadi ayam 3 potong digoreng aja, setelah dibumbuin baru kita ambil minyaknya. Bikin si somai, dimsum atau ciloknya itu lebih lembut kalau kita pakai minyak ayam. Itu tadi berapa bumbu-bumbu ya, yang diantaranya pakai apa aja lah teman-teman, selera banget ya. Kalau teman-teman suka tambahin thyme, rosemary atau apalah, selera aja. Dan ini terigu yang udah aku masak, cuman aku nih kelempekan teman-teman. Ini terigunya itu 250 gram, jadi aku masak semua. Harusnya 100 gram aja udah cukup ya, 100 gram aja udah cukup, tapi ini aku habisin semua. Jadi aku masak semua sampai seperti ini, terus dicampur semua teman-teman. Tapiokanya kurang lebih 100 gram, tapi memang kurang kenyal. Kalau untuk dimsum dan somai bisa tambahkan 50-50 ya, 1:1. Jadi 250 gram tepung terigu, 250 gram tapioka, itu bikin lebih kenyal gitu. Jadi yang ini tuh aku kurang kenyal, jadi harus tambahin tapioka lagi. Dan ini masih agak panas-panas, jadi kita campur-campur semua ya teman-teman. Ayam sedikit-sedikit kita aduk-aduk, minyak juga aku hampir pakai 100 ml minyak sayur ya. Terus juga kasih garam lagi, kaldu bubuk lagi, merica bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, garam lagi ya, semuanya diaduk-aduk sampai kalis dan tercampur rata. Pakai daun bawang atau seledri supaya lebih cantik ya, nggak polos banget. Untuk toppingnya ada keju, ada parutan wortel. Dan kalau pengen kenyal lagi teman-teman bisa tambahkan tapioka untuk ciloknya ya gitu. Tapi basically memang kalau cilok memang agak teksturnya agak kenyal-kenyal gitu ya, jadi agak ditambahkan sedikit. Jadi adonannya bisa dipisah, teman-teman bisa pisah berapa gram ya untuk cilok, jadi bisa diatur lah ya.
bisa ditambahkan kalau ciloknya mau ambil 200 gram dari adonan ini ya total, teman-teman bisa tambahkan lagi 100 gram tapioka. Kalau teman-teman mau ambil 300 gram dari adonan ini untuk cilok, teman-teman bisa tambahkan lagi 150 gram tepung tapioka gitu, jadi biar lebih kenyal. Oke teman-teman, bulat-bulat langsung kita kukus bentuk ya sesuai selera, bisa juga ditambahkan pangsit. Dan ada sedikit garam ya, aku tambahkan garam hampir setengah sendok makan garamnya ya, tapi kalau kurang asin bisa sesuaikan dengan selera aja. Sini aku tambahkan ketumbar, bubuk pala lagi, pakai thyme dan serba herbal lainnya ya, supaya menambah wangi aroma, karena kalau homemade itu bisa bikin sesuai selera, mau ditambahin apa-apa aja juga bebas ya gitu, jadi lebih wangi, lebih harum aja si somai atau dimsumnya. Dan ini aku tambahkan 2 butir telur teman-teman, jadi emang agak lembek banget ya, jadi telurnya itu mah harus dikurangin, telur putihnya aja sih sebenarnya, nggak pakai kuningnya nggak apa-apa, tapi aku nih malah aku kasih semua 2 butir telur, jadi agak lembek-lembek begini. Teman-teman bisa tambahkan tepung terigu lagi atau tapioka ya. Ini kalau udah lembek kayak gini tinggal tambahin aja sampai betul-betul kalis ya teman-teman, disesuaikan dengan selera ya kekenyalannya. Tapi kalau teman-teman nggak tambahin lagi nanti memang agak lembek sih, tapi kalau udah dingin pun nggak apa-apa, dia ngeset gitu, cuman selera aja sih. Oke, jadi kalau sudah kalis, sudah nggak terlalu lembek, teman-teman bisa kukus ya, bisa bentuk. Cuma kalau lembek begini emang susah dibentuk deh, jadi dia letoy-letoy gitu, jadinya nggak kokoh gitu, makanya harus ditambahin tepung terigu atau tapioka sampai dia betul-betul kalis gitu, jadi pas dikukusnya itu nyeting gitu ya, lebih kokoh. Atau bisa tambahkan juga dengan pangsit ya, kulit pangsit, nggak kayak bakso banget kalau gini ya. Nah seperti ini teman-teman jadinya yang sebelum kita kukus, dan ini yang udah, yang juga akan kita kukus ya, dan enak banget teman-teman. Ini cocolannya harusnya pakai sambal kacang, tapi pakai ini aja udah oke. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga resepnya bermanfaat. Dan juga kalau PMP juga sama teman-teman, biar lembut itu pakai tepung yang udah dimasak dulu. Oke, sampai jumpa lagi.